Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nunui Nelupar dengan NPM 2010 6310 828. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi indikator histori yang ada di Monumen Rawagede, Karawang. Tugas ini untuk memenuhi tugas penulisan, opini, dan editorial yang diampu oleh Ibu Cut Nuraini SPD MPD. Pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, terjadilah sebuah peristiwa di Rawagede, yaitu adanya sebuah pembantaian secara besar-besaran antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diserang oleh para tentara Belanda karena pada saat itu tentara Belanda sedang mencari seseorang yang bernama Lukas Kustaryo. Lukas Kustaryo ini dianggap sebagai seseorang yang cerdas karena dalam mengatur strateginya ia melakukan penyerangan berkali-kali terhadap markas Belanda. Pada akhirnya tentara Belanda ini mengetahui keberadaan seorang Lukas ini yang ada di Rawagede. Kemudian para tentara Belanda menyerang masyarakat yang berada di Rawagede secara besar-besaran. Semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut berjenis kelamin laki-laki dibantai secara habis-habisan dan hanya menyisakan seorang perempuan dan anak-anak saja. Setelah kejadian tersebut, para keluarga perempuan memakamkan keluarganya dengan alat atau bahan seadanya saja yang mereka miliki. Karena pada saat itu perekonomian mereka masih kurang memadai. Pada akhirnya, keluarga dari mereka, yaitu suami atau bapak dari warga yang ditinggalkan, hanya bisa dimakamkan di rumahnya saja. Kemudian semakin berkembangnya zaman, para korban tersebut yang dimakamkan di rumah mereka masing-masing dipindahkan ke sebuah tempat bersejarah, yaitu Monumen Rawagede, agar para korban tertata makamnya dengan rapi, dan juga semua masyarakat di luar wilayah Rawagede bisa mengetahui adanya peristiwa yang bersejarah ini. Jika kita berkunjung ke makam tersebut, terdapat sebuah aroma bau yang tidak sedap, karena menurut saya aroma bau tersebut timbul dari tulang-tulang para korban pembantaian yang sudah lama, karena pada saat itu terjadinya sebuah pembantaian, para korban dimakamkan di rumah mereka masing-masing dengan alat atau bahan seadanya. Menurut saya hal tersebut mungkin merupakan alasan dari timbulnya aroma bau yang tidak sedap tersebut, karena pada saat terjadi pembantaian, korban dibunuh secara tembak hingga mengeluarkan banyak darah yang mengalir di tubuh para korban dan berceceran di mana-mana. Darah tersebut mungkin semakin lama semakin mengeluarkan bau amis yang menempel di tubuh para korban, hingga pada akhirnya pada saat di dekat makam juga masih tersisa aroma bau dari para korban yang sudah dibunuh pada saat terjadinya pembantaian. Baik, sekian indikator histori yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.